Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkara wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa' wal hasa 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa batigha wajhillahi wa mardati. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Kajian kita kalau tidak salah 2 bulan yang lalu, terakhir kajian kita itu tentang rukun iman yang berhubungan dengan apa, Bu? Hari kiamat, apa yang berhubungan dengan takdir, apa yang berhubungan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, Bu? Apa iman kepada para nabi? Iman kepada para nabi ya yang terakhir ya. Sekarang pembahasan kita adalah iman kepada hari akhir. Oh, udah, hari akhir sudah dibahas kayaknya. Udah, Bu? Tentang hari kiamat udah belum? Oh, enggak ada yang ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pembahasan tentang hari kiamat atau hari akhir. Hari kiamat, kalau dalam pembahasan di hadis ini, bahasa katanya itu pakai yaumil akhir. Hari akhir. Hari akhir di sini adalah hari ketika betul-betul sangkakala sudah ditiupkan yang kedua kali. Itu baru di permulaan manusia dibangkitkan lagi. Nah, sebelum itu ada namanya alam barzakh. Alam barzakh itu terjadi ketika manusia nyawanya dicabut. Maka ketika nyawanya sudah dicabut, dia masuk ke alam barzakh. Maka alam barzakh itu adalah pintu daripada pintu-pintu kampung akhirat atau pintu hari kiamat. Baik dia masuk pintu, maka dia insyaallah perjalanannya terus menerus sampai ke surga akan baik. Atau tidak sampai, kalau buruk dia masuk ke kubur, maka perjalanannya akan buruk juga sampai ke kubur. Sampai nanti ke neraka, maka dia perjalanannya akan buruk. Maka ketika orang sudah meninggal, penentunya ketika dikubur. Nah, kalau amalannya baik, maka nanti dia menunggu dari dia meninggal sampai nanti terjadinya hari kiamat. Maka seperti seseorang tidur, atau enggak seperti seorang pengantin tidur. Jadi seakan-akan menunggunya tuh sebentar. Tetapi kalau dia amalannya tidak baik, maka siap-siaplah. Azab kubur ada di dalamnya. Entah itu hutang tidak dibayar, durhaka sama orang tua, dan lain sebagainya daripada contoh-contoh maksiat yang membuat seseorang diazab di kubur. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir. Selanjutnya, maka ketika orang sudah masuk di kampung akhirat, maka disitulah hari akhir. Orang ketika sudah hari akhir, maka nanti nggak ada siang dan malam. Malah nanti rotasi bumi terbalik berputar. Matahari akan terbit dari barat. Matahari akan terbit dari barat. Ketika matahari sudah terbit dari barat, maka kita nggak ada kesempatan untuk beribadah. Ada dua perkara yang jangan sampai ini terjadi penyesalan. Yang pertama adalah orang mau meninggal ketika nyawa yatagharghar, nyawa itu sudah sampai di kerongkongan. Maka taubat tidak bisa diterima. Sebagaimana taubatnya Fir'aun. Fir'aun itu ketika ditawarkan sama Nabi Musa tentang keesaan Allah, tentang tauhid, maka Fir'aun saking sombongnya dibilang ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan yang paling tinggi makamnya, kata Fir'aun. Makanya sampai Fir'aun bilang ke Haman, wahai Haman, bangunkanlah aku bangunan yang tinggi sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa, dan saya yakin pasti Tuhannya Musa itu adalah pembohong. Sebegitulah Fir'aunnya tuh. Syaitan, Iblis aja dia turun dapat dosa itu gara-gara kesombongannya. Namun iblis tidak berani ngaku menjadi Tuhan. Tetapi Fir'aun statusnya beliau bisa mengaku menjadi Tuhan.
Ana rabbukumul a'la, kata. Aku ini Tuhan yang makom yang paling tinggi, kata Fir'aun. Maka nanti kalau ibu-ibu ada program umroh plus Mesir, maka nanti di Mesir itu ada namanya piramid yang segitiga limas itu kan batu disusun. Ternyata itu dari tanah liat yang sudah dikeraskan, disusun sampai segitiga tinggi. Itu adalah bangunan yang Fir'aun memerintahkan Haman, menterinya, untuk membangun supaya bisa melihat Tuhannya Nabi Musa, bisa melihat Allah itu. Saking sebegitu sombongnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun apa balasan daripada Fir'aun ini? Justru Fir'aun ini tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sejarahnya Sungai Nil itu dibelah, sejarahnya laut itu dibelah oleh tongkatnya Nabi Musa, salah satu mukjizatnya Nabi Musa, yang mana di situ adalah akhir daripada kehidupannya Fir'aun. Jadi ketika Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel sudah melewati daripada Laut Merah itu, maka mulailah di belakang itu tentara-tentaranya Fir'aun. Baru di tengah laut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah, yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Nanti wahai Fir'aun, kamu nanti badanmu akan diselamatkan, supaya badanmu ini akan menjadi tanda dan pelajaran buat orang-orang yang membangkang seperti dirimu. Makanya nanti kalau kita jalan ke Mesir, ada museum khusus di Kairo sana, yang di situ nanti akan disimpan daripada mumi-mumi Fir'aun. Badan-badannya itu kayak dikasih balsam, diawetkan, sehingga nanti menjadi pelajaran. Ini loh dinasti rezimnya Fir'aun. Fir'aun itu kalau dalam sejarah adalah Ramses yang kedua. Fir'aun itu nama gelar raja di Mesir. Ketika Fir'aun itu mau meninggal, itu kan sudah tenggelam tuh. Pas mau meninggal, Fir'aun itu beriman kepada Allah, namun imannya ditolak. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Ketika beliau mau tenggelam, beriman. Namun kata Allah, imanmu tidak diterima. Soalnya apa? Sudah mau keluar lagi, ruh itu udah yataghor. Orang kalau udah sakarat, maksudnya orang kalau udah sekarat itu udah menggap-menggap lah. Maka ketika itu iman tidak bisa diterima lagi. Mau beriman Fir'aun itu, cuman imannya telat. Begitu juga ini contoh bagi kita, jangan sampai kita beriman taubat kita telat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir. Jadi ketika hari akhir, semua makhluk hidup semuanya meninggal. Makanya makhluk Allah yang dicabut nyawanya yang paling sakit itu adalah malaikat maut, mencabut nyawanya sendiri. Seluruh malaikat nanti dicabut nyawanya, manusia semuanya, hewan-hewan semuanya, jin semua dicabut nyawanya. Nanti yang terakhir dicabut nyawanya malaikat maut. Allah perintahkan malaikat maut, wahai Israel, cabut nyawamu sendiri. Sakit. Mencabut nyawa sendiri itu sakit. Maka nanti manusia semuanya sudah meninggal semua, maka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semula. Terus pertanyaannya, Ustadz, apa dalilnya manusia bisa dibangkitkan lagi? Kan udah hancur, ada yang dikeremas, ya kan? Kalau misalnya kayak di India, ya, atau enggak kayak di Cina, ada mayat itu kalau setelah meninggal dikeremas, dibakar dia sampai jadi abu. Ada yang ditenggelamkan, ada yang macam-macam lah orang meninggal. Ada yang kelindes, ada yang na'udzubillah min zalik. Ada orang sudah dikubur, sudah jadi tulang belulang. Tulang belulangnya sudah bersatu dia. Tulang belulangnya sudah bersatu dengan tanah. Kok bisa dibangkitkan lagi seperti apa itu, Ustaz? Aidza mitna wa kunna turaba, dzalika raj'un ba'id. Apakah mungkin kita ini sudah mati dan kita sudah menjadi debu? Apakah akan dibangkitkan lagi menjadi manusia yang sempurna kedua kalinya? Wah, ini masuk akal nggak? Itu ada di surat Qaf. Dalil akli, dalil secara rasional, dalil secara akal, dan secara nakli, secara ayatnya. Oke lah,
Untuk pembahasan kebangkitan manusia secara akalnya gimana Ustaz? Ibu, Bapak, tahu enggak cabai kalau busuk di pasar? Ya, ya Pak ya. Cabai kalau busuk atau enggak tomat kalau busuk. Udah mati dia, udah kering. Cabai ini udah kering dia. Kan ada bijinya tuh. Ya, ada bijinya. Dilempar ke tanah atau enggak kita tanam, kira-kira hidup enggak? Begitu juga di tubuh manusia. Ada namanya kalau dalam kitab Ihya Al-Ajibuz Zanab. Imam Ghazali mengatakan namanya apa? Tulang sulbi. Tulang sulbi ini nggak akan hancur. Dia ada nanti kecil, dia kayak biji-bijian. Tulang ekor nih, tulang sulbi yang belakang ini namanya, itu namanya Ajibuz Zanab. Dia itu kayak biji. Dari situlah nanti kita akan ditumbuhkan lagi jadi benih. Dibentuk lagi seperti manusia. Sebagaimana cabai. Kalau kita taruh di tanah, kita lempar, dia rendam sedikit. Nanti tumbuh lagi dia jadi benih dari awal. Saya dulu mikir Pak, apalah dalil secara akalnya manusia dibangkitkan lagi, orang sudah hancur. Ternyata tulang sulbi ini dia nanti nggak bisa hancur, hatta dibakar seperti apa bentuknya. Memang nanti dia campur dengan abu-abu, tetapi dia masih tetap ada dan Allah akan membangkitkan kita dari situ. Sebagaimana Allah membangkitkan cabai yang sudah mati, sudah kering kerontang, dia sudah itu kalau ditanam bakal tumbuh lagi. Seperti itulah nanti dibangkitkannya manusia. Itu secara akal ya. Itu nanti dalilnya ada di surat Qaf juz 26. Seperti itulah nanti dibangkitkan lagi. Terus juga malaikat Israfil akan dibangkitkan oleh Allah. Dia akan meniupkan sangkakalanya yang kedua. Baru semuanya dibangkitkan, dikumpulkan, baru disitulah ada hari pembalasan, nama pembalasan amal. Semua dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar, nanti ada hari pembalasan amal. Oke, jelas ya Pak? Maka inilah yang dinamakan hari yaumul akhir. Kalau sudah dikatakan hari akhir, nanti nggak ada setelah hari kiamat, nggak ada siang dan malam. Nggak ada siang dan malam. Dan itu adalah hari yang terakhir. Ketika kapan hari terakhir? Ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Bukan timur lagi, dari sebelah barat. Ini sudah mulai nih, rotasi bumi ini sudah mulai. Maka hati-hati. Persiapan jangan sampai baru mau kiamat. Nanti kiamat terjadi pada hari Jumat. Kiamat terjadi pada hari Jumat. Jadi Ibu, besok kalau hari Jumat bangun subuh Bu. Mano lo matahari kok ndak ulun terbit ya kan. Wah, siap-siap Bu, menangi lah Bu. Wah, iku lah di kiamat kok, iku hari Jumat. Kesen mendung. Ada awan di atas matahari dan nampak. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini adalah iman kepada hari akhir. Ada iman selanjutnya adalah iman kepada takdir. Iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, deadline daripada takdir adalah ketika ibu ditimpa musibah yang buruk. Hari ini kita kalau dapat sebuah takdir yang baik, dapat hadiah, dapat mobil, dapat dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak merasakan takdir Allah yang baik. Ya gitu aja, kayak lewat-lewat gitu aja. Tetapi ketika kita diuji dengan musibah, baru di situ kita ngelihat beriman enggak sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih, naik motor, tabrakan dia, kakinya patah. Ketika dalam keadaannya patah, mulai dia di situ Allah menguji beriman enggak dia dengan takdir Allah. Ini gara-gara abang nih, kalau abang enggak laju-laju gini-gini. Sebaiknya ketika kita ditimpa musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau abang kalau ndak bawa motor laju-laju, anda mungkin jatuh kok. Ndak, ketika kita ditimpa musibah oleh Allah, langsung kembalikan sama Allah. Ya Allah, kami nanti bakal kembali kepada Engkau. Ini takdir adalah takdir dari Engkau. Kita terima dulu, habis itu baru kita berobat, berikhtiar. Tapi jangan sampai kita ketika kena musibah kita salahkan orang lain. Orang-orang seperti ini nampak imannya kepada takdir Allah yang buruk, dia belum bisa menerima. Makanya kata Nabi SAW, as-sabru fi sadamatil ula. Sabar itu akan dilihat ketika orang baru pertama kali ketimpaan musibah. Contoh jatuh dia atau tidak sakit dia perutnya.
Maka ketika dia sakit perutnya, pertama kali yang dia kadukan siapa? Kalau dia lari ke dokter, kalau dia lari cari obat-obatan, hati-hati Bu. Jadi sebenarnya kata para ulama, definisi Tuhan itu ilah. Apa makna ilah dalam lafaz la ilaha illallah? Adalah ketika kita ditimpa musibah, zat yang pertama kali kita kadukan sebetulnya itulah hakikatnya Tuhan. Nah, kayak saya sering sudah kita bahas kalau ada kalau ada masalah ngadu dulu sama Allah. Pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam beliau sedang mau masak dengan istrinya. Pas mau masak Nabi Musa alaihissalam nggak ada garam. Garam ini kan inti daripada masakan, ya nggak Pak? Ya Bu ya. Kalau orang makan nggak ada garam tuh hambar rasanya. Maka akhirnya Nabi Musa pergi ke tetangganya minta garam. Minta garam ke tetangga. Akhirnya turun malaikat Jibril alaihissalam, utusan dari Allah untuk menegur Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, kata Allah, aku ini sang Khalik, aku sang pencipta, aku yang menciptakan garam. Kenapa kamu mau minta kepada selain aku, padahal aku ada? Sampai perkara terkecil sekalipun garam kita minta sama Allah. Ibu ketika nanti garam ibu habis di dapur, minta dulu Bu sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah garamnya habis, ya Allah minta garam ya Allah. Baru ibu usaha. Hari ini Bu, kita Bu lebih mendahulukan ikhtiar. Ada penyakit kita sakit langsung berobat, tetapi tidak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dikasih obat kok enggak sembuh-sembuh, sudah ke RS Awal Bros, ke Aulia, ke mana lagi, kok enggak sembuh-sembuh. Kenapa? Lupa dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ketika kita ada masalah, ada kesusahan, mau pinjam duit, istikharah dulu sama Allah, musyawarah dulu sama Allah. Ya Allah, saya mau pinjam duit nih ya Allah, mudahkanlah saya nanti untuk bayar hutang. Allah mudahkan. Tetapi kalau langsung aja dikejar-kejar dikejar-kejar lesing misalnya, oh ini udah tanggal 10 kok nggak datang nih. Biasa lesing bawa 5-6 orang ke rumah itu kan. Pak, bayar Pak, ini udah lewat tanggal, awas kalau enggak kita tarik. Akhirnya apa? Cari hutangan sana sini, lupa. Ketika pertama kali guncangan hati itulah bagaimana kita belajar yakin kepada takdir Allah. Makanya takdir Allah itu ada dua, ada yang baik, khairihi wa syarrihi, ada yang baik, ada yang buruk. Namun kita jarang mensyukuri takdir Allah yang baik. Tidak terasa dia Pak. Bu, coba Pak, kita ada kaki tidak terasa kita Pak. Ya kan, lupa kita nikmat Allah. Allah berikan kita kaki bisa jalan ke masjid. Namun pas jatuh, pas sakit kaki, susah ke masjid, susah ibadah, tidak bisa jalan lagi, baru terasa lah nikmatnya kaki. Nikmatnya tangan juga, nikmatnya mata. Oh, matanya sehat, ya kan? Jarang dia baca Quran. Jarang dia baca Quran. Baca Quran setahun sekali. Baca Quran, padahal ya biasanya orang kalau udah hafal Quran itu 7 jam bisa dia sekali duduk hatam 30 juz. 7 jam. Ikut jangankan 7 jam. Kadang 2 tahun pun Quran pun enggak terbaca. Matanya sehat, ndak min. Bekok kalau lah tua lah min kacamata tobal plus 10, baru dikaji itu Quran tuh, baru baca hatam. Ibadah orang yang masih muda, yang masih sehat, yang masih kuat, itu pahalanya masih berkali lipat daripada orang yang nanti. Makanya gunakanlah masa mudamu untuk masa tuamu. Saya pernah jumpa di Siak itu di Mempura, ada kakek-kakek umurnya 95, tapi ngangkat kayu balok 2 di bahunya kuat. Kita yang anak muda nggak kuat. Apa amalan kakek ini? Ternyata kakek ini rajin zikir. Tiap malam tuh la ilaha illallah 12.000 kali, nggak pernah berhenti. Baca Quran istiqomah dari muda, umur 20 itu sudah istiqomah. Ambil suluk, ambil tarekat Naqsyabandi itu, ambil suluk. Pas mudanya min pun ndak matanya. Min pun ndak, jernih matanya. Kayak anak muda kakek itu. Kayaknya sekarang masih hidup. Saya tuh jumpa beliau terakhir itu 2009. Punya dia jumpa dengan cicitnya dia jumpa.
dan cicitnya udah punya anak. Bayangkanlah itu, berapa generasi lah itu. Dia sehat, kenapa? Pas masa mudanya digunakan untuk taat kepada Allah. Tetapi kalau pas masa mudanya jarang mengaji, buka HP, entah yang dilihat apa, terkadang ada yang halal, ada yang haram, wallahu a'lam. Jangan harap matanya akan baik nanti pas tua. Mulailah cepat rabun apa. Orang kalau matanya suka baca Quran, susah untuk rabun. Orang kalau matanya terus melihat nurnya Allah Subhanahu wa taala, susah untuk sakit matanya. Tetapi kalau orang udahlah, Quran aja kurang terbaca. Ini Quran apa? Quran aja itu dia obat ya. Quran itu obat. Ada orang sakit kanker, bacakan Quran dekatnya. Jangan di setel pakai pakai Quran MP3 enggak. Bacakan, suruh anaknya bacakan dia Quran. Maka frekuensi suara ultrasonik daripada suara Al-Qur'an yang dihasilkan dari mulut anaknya atau dari mulut saudaranya itu akan menjadi obat buat orang-orang yang penyakitnya macam-macam. Maka ada yang dikatakan namanya ruqyah. Ada orang sakit ini dibacakan Yasin atau mulai pulih apa segala macam. Cuman masalahnya orang terlalu yakin dengan medis daripada Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Quran katakan fihi syifa. Quran itu fihi syifa'ul linnas. Quran itu obat. Namun hari ini kita ketika sakit kepala cari Panadol. Sakit kepala, ya Allah sembuhkan kepala saya Allah. Baca Quran, baca Fatihah, hembuskan ke air minum jadi obat. Saya Pak Bu, pernah suatu ketika ada orang, masih kakak angkat saya, cewek. Itu sudah 2 tahun menikah belum punya anak. Belum ngisi. Terus ngadu sama kita, Dek, tolonglah doakan kakak atau enggak kasih amalan kakak biar bisa lahiran. Saya bilang gini, Kak, kalau bisa habis sholat perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat 10 kali. Jadi artinya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa seluruh umat mukmin dan umat mukminat, seluruh umat Islam. Maka dosa ibu sejumlah umat mukmin dan mukminat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, sejumlah itu orang nanti Allah akan ampuni dosa kita sebanyak itu. Habis sholat 10 kali aja. Istiqomah 40 hari jangan putus. Ibu, bapak kalau mau tahu amalan kita istiqomah, lihat 40 hari enggak putus. Kalau 40 hari putus, ulang balik. Kalau mau lihat amalan istiqomah 40 hari enggak putus. Insyaallah. Maka baru diamalkan 7 hari, Bapak Ibu, diamalkan 7 hari, nelpon saya, Assalamualaikum Dek, Alhamdulillah kakak sudah ngisi, baru 7 hari. Maka kan benar kata Allah, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Minta ampun kepada Allah, banyak-banyak istighfar. Supaya apa? Kata Allah, jawaban Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Salah satu keuntungan beristighfar itu apa? Yursil, Allah akan menurunkan hujan-hujan. Tengoklah, nanti kalau siang panasnya terik sekali. Pernah suatu ketika ada keponakan saya pas almarhumah ibu meninggal itu. Ada abang saya Ustadz Ahmad Anir yang di Kalimantan pulang naik motor mau ke hari kedua amak meninggal itu, naik motor mau ziarah ke makam amak. Pas ziarah ke makam amak, apa kata keponakan saya? Kok Pekanbaru ini kok panas ya, apa Pak? Kami di Pelalawan sejuk aja kata. Kok di Pekanbaru ini panas ya? Nyeletuk abang saya, orang Pekanbaru nih kayaknya kurang istighfar kan. Orang Pekanbaru nih kayaknya kurang istighfar, nyeletuk. Langsung Masya Allah, habis itu mereka istighfar berdua nih, bapak sama keponakannya istighfar agak-agak berapa kali, langsung mendung langsung, mau hujan tuh hari kedua mak meninggal. Masya Allah. Jadi kalau kita suka istighfar, maka Allah nanti akan turunkan hujan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Terus apa? Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Orang kalau ketika sudah turun hujan, ya, ketika sudah turun hujan, biasa orang kalau turun hujan gimana, Bu? Pinginnya kelaunan aja di kamar kan? Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Orang kalau sudah turun hujan, yang padinya belum basah, yang padinya masih kering kerontang, sawitnya jarang disiram air,
Oh, datang dia air, dia menghidupkan. Menghidupkan rezeki. Yursilis sama alaikum midarar wa yumditkum bi amwalin wa banin. Akan panennya dimudahkan Allah. Biasa orang kalau suka hujan tuh akan dimudahkan punya anak. Berarti menunjukkan apa? Kalau ada bapak ibu susah punya keturunan, coba minum air hujan. Cuman air hujan yang tidak ada nempel dengan seng apa segala macam, langsung dia turun dari langit. Minum air hujan, bacakan Al-Fatihah, hembus. Coba itu minum rutin. Insya Allah dia akan menjadi sel-sel kehidupan itu, Bu, dalam rahim. Air hujan. Wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ketika orang sudah banyak istighfar, insya Allah kehidupannya Allah akan mudahkan. Allah akan jadikan gambaran-gambaran surga ada di kehidupannya. Dan Allah akan menjadikan anhar, sungai-sungai, aliran-aliran rizki. Dari banyak aliran. Oh, misalnya dari sini datang nanti rezeki yang tak disangka-sangka. Dengan sebab apa? Orang suka banyak istighfar. Terakhir, sebelum saya tutup, saya dulu pernah dengar ada satu ulama di Irak sana, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini beliau pernah sedang perjalanan safar sampai di masjid, mau masuk masjid ternyata masjidnya udah dikunci. Akhirnya beliau keluar sebentar, terus ada jumpa orang penjual penjual roti atau penjual apa. Berceritalah dengan Imam Ahmad bin Hanbal, cuman dia suka istighfar. Astaghfirullah. Akhirnya Imam Ahmad datang ke situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, Pak, kita mau beli barangnya. Akhirnya beli. Cuman dia suka istighfar, Terus karena mulutnya ini berkomat kamit, Imam Ahmad nanya, Tuan, apa yang Tuan baca setiap kali Tuan bergerak, setiap kali Tuan buat roti, setiap kali Tuan dalam jual beli Tuan itu suka komat kamit mulutnya. Alhamdulillah, Pak, saya suka istighfar. Allah mudahkan saya, diberi taufik untuk suka baca istighfar. Maka banyak daripada kemudahan hidup saya Allah berikan. Nggak ada duit, Allah hantar duit. Nggak ada nasi, Allah hantar nasi. Nggak ada keperluan, Allah hantar keperluan saya. Cuman ada satu permintaan saya yang belum Allah kabulkan. Apa itu, wahai Bapak? Aku doa kepada Allah, ya Allah, jumpakan aku dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal di depannya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu beliau adalah imam 4 mazhab, salah satu imam ulama besar ketika itu. Ibarat kata bisa dikatakan muftinya Indonesia, mufti ketika itu. Jumpa beliau itu sebuah kebahagiaan. Baru ketika dengar penjual tadi bilang seperti itu, Imam Ahmad menangis. Inilah yang Allah kabulkan sekarang, wahai Bapak, wahai fulan, bahwasanya aku tidak bisa berangkat. Aku terhalang keberangkatanku untuk kembali ke rumahku. Ternyata berkat doamu, berkat istighfarmu. Kenapa, wahai Tuhan? Aku ini adalah Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, pelukan akhir. Bayangkanlah, suka istighfar. Apa yang dia mau, Allah mudahkan langsung. Apa yang mau, Allah mudahkan langsung. Maka itu semua adalah istighfar itu adalah jalan supaya rezeki kita zahir dan batin Allah mudahkan. Maka yang terakhir tadi adalah bagaimana iman kita kepada takdir Allah betul-betul akan terlihat ketika kita diuji daripada kesusahan. Namun orang ketika diuji dengan kemudahan lupa, pas kesusahan itu baru hatinya gonjang-ganjing. Pertama kali dia mengadukan masalahnya kepada siapa? Kepada Allah apa kepada makhluk? Maka ketika itulah dia dikatakan imannya tak kepada takdir Allah itu dikatakan sempurna. Ketika dia diberi masalah, dia langsung ngadu kepada Allah, dikembalikan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kajian kita, iman kepada hari akhir dan juga iman kepada takdir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki takdir-takdir kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta seluruh hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita berikhtiar kepada sesama makhluk.
Marilah kita tutup majelis kita. Semoga kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah. Oke. Tadi permintaan daripada pengurus masjid, kita diminta doa. Kita hadiahkan doa ini untuk orang-orang yang suka berinfak untuk masjid, infakkah, wakafkah, hibahkah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kayakan dia. Apabila dia punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Apabila punya anak, Allah jadikan anaknya soleh, soleha. Apabila punya istri ataupun suami, istrinya yang menjadi istri yang taat, suaminya menjadi suami yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi malina. Allahumma habbibna ila sadaqah. Allahumma habbibna ila sadaqah. Allahumma habbibna ila ta'awun ilal ghair. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan kami untuk bersedekah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami untuk berinfak ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami untuk selalu empati, untuk selalu membangun satu sama lain ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, berkahkanlah harta kami dengan sebab sedekah ya Allah. Ya Allah, seandainya ada takdir-takdir yang tidak baik dalam kehidupan kami ya Allah, jadikanlah sedekah penghalang daripada balaya, penghalang daripada bala-bala yang akan Engkau turunkan ke muka bumi ini ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah harta kami berkembang sebab sedekah ya Allah. Jangan Engkau jadikan hidup kami hancur gara-gara kami menahan sedekah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim.